Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial laporan stok barang masuk dan barang keluar menggunakan VLOOKUP di Excel. Oke, di sini saya sudah buat tabel data laporan stok barang terdiri dari kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, beserta stok akhir. Di sini juga ada data tabel barang masuk terdiri dari tanggal, kode barang, nama barang, jumlah barang. Berikutnya juga ada barang keluar yang dimana ada tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah barang. Nah, lanjut aja kita mulai ke tabel barang masuk. Berikutnya di sini kode barang. Kita menggunakan rumus validasi data. Nah, berikutnya di sini ada toolbar yang dimana kita tekan data, lalu pilih validasi data. Nah, untuk nilai apa saja kita klik bagian daftar, kemudian kita ke bagian laporan stok barang, bagian kode, lalu kita copy sampai bawah, kemudian klik OK. Oke, berikutnya untuk nama barang kita menggunakan rumus sama dengan if error. Berikutnya VLOOKUP. Nah, untuk value-nya kita pakai kode barang, titik koma untuk tabel app-nya untuk kita gunakan untuk laporan stok barang, kode barang dan nama barang. Kemudian kita kopas. Lalu klik F4. Kemudian klik titik koma. Nah, untuk V-index-nya kita gunakan angka 2. Kenapa 2? Karena nama barang ada di kolom nomor 2. Lalu titik koma. Di sini kita menggunakan VAF. Berikutnya kita klik yang di bawah ini, lanjut tutup kurung, titik koma, lanjut ke tanda petik 2 kali. Berikutnya tutup kurung, lalu enter. Nah, berikutnya saya contohkan pakai misalnya ini kode barangnya RSI 001, nama barang beras 5 kilo. Berikutnya untuk barang keluar caranya sama seperti barang masuk. Yang pertama kita masuk ke validation data, kemudian kita klik daftar, kemudian kita ke laporan stok barang, lalu dikopas ke bawah, kemudian klik OK. Nah, untuk nama barang caranya sama seperti yang rumus yang tadi. Kemudian kita klik Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita kompas, Ctrl I, lalu enter. Kemudian kode barangnya kita pakai RSI 001, beras 5 kilo. Kemudian kita lanjut ke tabel laporan stok barang. Kemudian kita hubungkan sheet barang masuk ke stok barang. Caranya lanjut ke barang masuk. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian subdate-nya ini klik dari atas. Kemudian untuk rate-nya kita menggunakan kode barang masuk.
Kemudian di tabel ini kita masuk ke bagian, kemudian di sini kita klik titik koma. Untuk kriterianya kita menggunakan laporan stok barang pada kode barang. Kemudian di sini saya masuk ke tabel laporan stok barang, lalu ketik titik koma. Nah, untuk ini kita menggunakan jumlah barang yang ada di barang masuk. Kemudian di sini saya klik. Selanjutnya tutup kurung lalu enter. Nah, untuk barang masuknya kita copy sampai bawah lalu enter. Kemudian kita hubungkan sheet stok barang ke barang keluar. Caranya sama seperti yang tadi, klik sama dengan, kemudian submit. Lanjut ke tabel barang keluar, kemudian kita klik bagian kode barang, lanjut titik koma, dan untuk kriterianya kita lanjut ke laporan stok barang. Lanjut kita klik ke stok barang, titik koma. Nah untuk ini kita masuk ke barang keluar, kemudian enter. Nah, di sini untuk barang keluarnya kita enter sampai bawah ya. Untuk stok akhirnya kita menggunakan rumus sama dengan stok awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar. Nah, kemudian stok barangnya kita tarik sampai bawah. Nah, berikutnya untuk barang masuk kita menggunakan tanggal 26 Juni 2026. Kode barangnya RSI 001. Dan berikutnya ada nama barangnya beras 5 kilo. Berikutnya dan jumlah barangnya kita menggunakan 10, lalu kita enter. Maka di laporan stok barangnya awalnya 50 dan untuk barang masuknya 10. Maka jumlah stok akhirnya 60. Selanjutnya kita coba ke barang keluar. Pada tanggal 15 Juni 2026, kode barangnya RSI 001, nama barangnya beras 5 kilo, dan jumlah barangnya 55, lalu di enter. Nah, berikutnya di sini kita bisa lihat yang awalnya 60, terus barang keluarnya 55, maka stok akhirnya jadi 5. Selanjutnya kita buat, kemudian kita ke permatan bersyarat, lalu kita klik aturan penyoratan sel. Selanjutnya kita ke kurang dari, kemudian di sini kita menggunakan angka 10. Nah, berikutnya di sini kita ganti menggunakan merah muda, lalu klik OK. Selanjutnya di sini kita blok bagian stok akhir, lalu lanjut ke formatan bersyarat, lalu aturan penyorotan sel, klik lebih dari, lanjut ini ke formatnya kita ganti pakai 10. Kemudian di sini kita pakai warna hijau, klik OK. Nah, di sini ada warna merah, artinya stok akhir menipis, dan untuk warna hijau berarti artinya stoknya masih banyak. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.